Kabupaten Badung saha angga makasami sane kusumayang titiang. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung sane wangyang titiang. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung kesarengin nayake praja para manggala perangkat daerah ring widangan pemerintah Kabupaten Badung sane wangyang titiang. Manggalaning instansi vertikal ring widangan pemerintah Kabupaten Badung sane wangyang titiang. Manggalaning KPU lan Bawaslu Kabupaten Badung sane wangyang titiang. Manggalaning perusahaan daerah Kabupaten Badung sane wangyang titiang. Manggalaning pimpinan BPD Bali cabang Badung lan cabang Mangupura taler sane wangyang titiang. Angga tenaga ahli makasami sane wangyang titiang. Para wartawan idedane pamilat parum paripurna dewan sane banget tresna sehen titiang. Idedane pamilat parum paripurna sarang sami selanturnyane parum paripurna dewan rahinane mangkin jagi pacang enter titiang antuk ngangge bahasa Indonesia. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang kami hormati, mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawarenugrahanya kita sekalian dapat berkumpul kembali di ruang sidang utama Gosana DPRD Kabupaten Badung ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri rapat paripurna ketiga masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2026-2027 dengan acara pokok yaitu penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Badung tahun anggaran 2026. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Tidak lupa dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Dirgahayu Provinsi Bali ke-68 yang jatuh pada tanggal 14 Agustus 2026. Dan Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026 yang akan datang. Semoga dengan perayaan hari-hari besar dan bersejarah tersebut senantiasa dapat mengobarkan tekad dan semangat kita dalam mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang kami hormati, sesuai dengan laporan Sekretaris Dewan dari 45 orang anggota dewan, termasuk kami pimpinan, telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 39 orang dan tidak hadir sebanyak 6 orang. Dengan memohon bimbingan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang kami hormati, sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib disebutkan bahwa pimpinan rapat setelah membuka rapat menyampaikan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat-surat yang berkaitan dengan urusan kerumah tanggaan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka surat yang masuk akan dibahas dalam rapat paripurna hari ini adalah surat yang dikirim oleh Bupati Badung, yaitu surat nomor 900-1913-BPKAD tanggal 13 Agustus 2026 perihal
penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, kita memasuki acara pokok pada rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026. Untuk itu, kepada Bapak Bupati kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sanidah Tuang Yang Titiang, Ketua, Wakil Ketua Sami lan Anggo DPRD Kabupaten Badung. Taler Sani Wang Yang Titiang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah Kesarangin Para Nayaka Praja Wawidangan Jagat Badung Talasan Banget Wang Yang Titiang, Pimpinan Instansi Vertikal Sejebak Jagat Badung Talasan Banget Wang Yang Titiang, para Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, Asapun Ketaler Majang Ring Sani Wang Yang Titiang, para tenaga ahli DPRD lan fraksi DPRD Kabupaten Badung, semeton wartawan, media cetak lan elektronik, tur online, saya didane sami sane tresno sihin titiang. Miring sareng sami ngaturan puja pangastuti majang ring ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Duaning sangkaning asung kertawar nugraha ide, ring rahina sane becik puniki, iraga Presida Mesadu Ajeng mapupul iriki ring sajeroning parikrama rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung ngenin indik rancangan perubahan kebijakan umum APBD miwah perubahan prioritas plafon anggaran sementara warso anggaran duang tali kali 6. Idedani pemilik parikrama rapat paripurna Dewan Sanewang Yang Titiang. Nungas Lugro selanturnya titiang jaging ngaturan pidarto untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan pokok perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026, yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan. Pada kesempatan ini disampaikan bahwa evaluasi dan penyesuaian APBD dilakukan pada sisa tahun anggaran terkandung maksud agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, sehingga hasil yang diharapkan dapat sesuai dan memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat Badung. Dengan telah diundangkannya perubahan RKPD tahun 2026, selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Hadirin peserta acara rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2026 dirancang sebesar 10 triliun 594 miliar 376 juta 261.087 sen, meningkat sebesar 256 miliar 693 juta 887.456 rupiah.
atau 2,48% dari APBD Induk tahun anggaran 2026 sebesar 10.382.373.631 rupiah. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah dirancang sebesar 9.819.716.498.082 rupiah, meningkat sebesar 277.953.187.186 rupiah atau sekitar 2,91% dari APBD Induk tahun anggaran 2026 sebesar 9.553.063.810.896 rupiah. Pendapatan transfer dirancang sebesar 789.659.763.005 rupiah, menurun sebesar 20.959.299.730 rupiah atau sekitar 2,61% dari APBD Induk tahun anggaran 2026 sebesar 819.619.082.735 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang sebesar 3 miliar rupiah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah pada rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026 dirancang sebesar 13.291.840.535 rupiah, meningkat sebesar 1.847.828.988 rupiah atau sekitar 15,30% dari APBD Induk tahun anggaran 2026 sebesar 11.521.161.011.547 rupiah. Belanja daerah pada rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026 tersebut terdiri dari belanja operasi dirancang sebesar 6.323.542.658 rupiah. Belanja modal dirancang sebesar 4.983.771.052 rupiah. Belanja tidak terduga dirancang sebesar 79.100.069.674 rupiah. Belanja transfer dirancang sebesar 1.851.201.457.151 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. 1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dirancang sebesar 1.192.890.304 rupiah. Pembiayaan utang daerah atau pinjaman daerah sebesar 2.837.464.640 rupiah yang dipergunakan untuk pembangunan jalan di Kabupaten Badung. 2. Pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dirancang sebesar 300 miliar dan untuk pembayaran pembiayaan utang daerah dirancang sebesar 279.095.238.096 rupiah. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang saya hormati,
Anggaran belanja pada perubahan KUA dan PPS tahun anggaran 2026 dialokasikan untuk membiayai prioritas daerah dengan program prioritas sebagai berikut. 1. Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni, dan budaya Bali dengan beberapa program prioritas, yaitu A. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dirancang sebesar Rp2.206.616.900. B. Program pengembangan kebudayaan dirancang sebesar Rp326.075.296.904. C. Program pengembangan kesenian tradisional dirancang sebesar Rp97.939.584. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan Kerama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan beberapa program prioritas, yaitu A. Program pengelolaan pendidikan dirancang sebesar Rp720.108.608.155. B. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dirancang sebesar Rp2.700.990.700. C. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dirancang sebesar Rp251.190.949.104. D. Program pemberdayaan sosial dirancang sebesar Rp1.947.922.200. E. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dirancang sebesar Rp4.018.880.200. 3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah dengan beberapa program prioritas, yaitu A. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dirancang sebesar Rp353.312.800. B. Program pengembangan iklim penanaman modal dirancang sebesar Rp216.482.812. C. Program perencanaan dan pembangunan industri dirancang sebesar Rp3.684.281.049. 4. Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan, produktivitas, dan integrasi sektor pertanian dengan sektor pariwisata secara berkesinambungan dengan pariwisata melalui beberapa program prioritas, yaitu A. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dirancang sebesar Rp7.043.015.814. B. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dirancang sebesar Rp15.334.738.923. C. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dirancang sebesar Rp1.569.690.892. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, permukiman, serta membangun jaringan jalan baru melalui beberapa program prioritas, yaitu A. Program penyelenggaraan jalan dirancang sebesar Rp2.961.679.704.610. B. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh dirancang sebesar Rp13.765.700.000
Rp766.680. C. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dirancang sebesar Rp34.536.745.700. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi melalui beberapa program prioritas, yaitu A. Program pengembangan sumber daya manusia dirancang sebesar Rp24.837.852.536. B. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik dirancang sebesar Rp16.909.478.179. C. Program penelitian dan pengembangan daerah dirancang sebesar Rp4.075.927.350. 7. Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas melalui beberapa program prioritas, yaitu A. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dirancang sebesar Rp524.285.448. B. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dirancang sebesar Rp64.465.661.797. C. Program pengelolaan persampahan dirancang sebesar Rp314.614.601.916. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada kesempatan ini dapat saya sampaikan komposisi rancangan perubahan KUHP-PAS tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 73,81%. 2. Kontribusi pendapatan transfer terhadap belanja daerah adalah sebesar 5,88%. 3. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja, yaitu belanja operasi sebesar 47,86%, belanja modal sebesar 37,54%, belanja tidak terduga sebesar 0,60%, dan belanja transfer sebesar 14% dari total belanja daerah. 4. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,19% dari total belanja daerah. 5. Alokasi anggaran infrastruktur sebesar 59,80% dari total belanja daerah. Idedani pemilik parikrama rapat paripurna Dewan Sanewang yang titiang. Asa benuketalar penjelasan sani presiden aturnya yang titiang mepaikatan ring pengabdian dokumen penganggaran daerah punikum. Untuk pengabdian mangde presiden kebahas tur keabdian kesisipang melarapan untuk kesepakatan bersama mangde dados dokumen daerah sani definitif ring masa persidangan tur dados pedoman ring sejeroning nyusun rancangan perubahan APBD Kabupaten Badung warsa anggaran 2x6. Dokumen penikir pinaku wujud nyata komitmen Iraga Sarang Sami ring sajeroning nguangun Kabupaten Manglo langkung maju sejahtera tur berkelanjutan. Mogi-mogi dayang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa satu nuntun turmicanin kekuatan ring Iraga Sarang Sami Manglo Sudarmaning pemerintahan dan pembangunan daerah Presiden memargi langkung becik tur berkualitas talor setatung utama kepentingan kerama ring ajeng ring sahanan ring dijaja asa bergetade presiden aturan yang titiang suksemo antu uratan lan kerja sama nyani sana becik saking makasami pihak. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan Bupati Badung, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, naskah penjelasan Bupati Badung tersebut akan kami serahkan kepada praksi-praksi DPRD untuk dijadikan referensi dalam menyusun persetujuan pengambilan keputusan. Untuk itu, kepada para ketua-ketua praksi kami persilakan untuk ke depan. Setelah penyerahan naskah penjelasan Bupati Badung tersebut, kami permaklumkan bahwa rapat paripurna pengambilan keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 akan dilaksanakan pada hari ini juga. Untuk itu, kami mengundang hadirin sekalian untuk hadir kembali di ruang sidang utama Gosana ini pada pukul 14.00 WITA setelah istirahat siang. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.